prinsipnya ikan nggak hanya ikan burayak ya, cupang besar pun, ikan pun juga setiap mereka habis ganti air itu bakalan size-nya berubah, sama mutasinya pun biasanya nambah. Halo bos you, balik lagi ya sama saya Bos Beta. Oke, untuk video kali ini saya bakal jelasin pertanyaan temen-temen yang sering datang ke rumah itu nanyain, Bang, burayak saya kok besarnya lama banget ya Bang, burayak itu perlu diganti airnya umur berapa, apa 1 bulan baru diganti air. Nah, untuk ganti air pada burayak itu penting banget guys ya. Yang pertama nih, selain dikasih makan, burayak itu juga penting banget ganti air. Bukan burayak aja ya, semua ikan ya. Ikan itu paling penting itu kena air baru. Dan burayak kan rentan banget ya untuk kena air baru kayak gitu ya. Dan caranya gimana? Cara ganti air pada burayak. Kalau metode saya ya, yang saya pakai untuk ganti burayak itu biasanya saya pakai gelas plastik beningnya, kayak gayungin kayak gitu dikit-dikit ya, supaya kelihatan itu burayak ikut ke ciduk atau enggak gitu ya. Kalau pakai selang juga boleh-boleh aja, itu tergantung metode teman-teman juga ya. Tapi kalau saya pakai selang lebih riskan, karena waktu kita nyiponin yang di bawah, kotoran yang di bawah itu, burayak kan lembut banget tuh, kena arus dikit aja dia nggak bisa berenang cepet ya, apalagi kena selang sipon itu takutnya nanti masuk. Kalau metode saya pakainya gelas bening, saya gayung satu persatu sambil saya lihat. Nah, kenapa harus diganti air? Jadi gini guys, kalau saya itu biasanya mulai ganti air pada burayak itu waktu burayak habis lepas makan artemia. Jadi kisaran umur 2 minggu itu biasanya sudah saya mulai ganti air. Jadi saya kurangin airnya dari setengah atau seperempatnya, nanti saya tambahin air baru. Nah, kenapa harus ganti air baru? Jadi gini, burayak selepas makan artemia dia kan lanjut ke tahap putir tuh. Nah, biasanya kalau kita kasih putir dikit atau banyak, dia bakalan nggak habis dan putirnya bakal mati, mereka ngendep di bawah. Lama kelamaan kalau nggak disipon atau nggak dibersihin, itu bakalan numpuk, dan bangkai putirnya itu biasanya bakal nimbulin gas amoniak di dalam air itu. Nah, lama-lama bakalan terkontaminasi dan bisa nyebabin penyakit buat burayak itu sendiri guys. Pada prinsipnya ikan nggak hanya ikan burayak ya, cupang besar pun, ikan pun juga setiap mereka habis ganti air itu bakalan size-nya berubah, sama mutasinya pun biasanya nambah. Jadi burayak sangat dianjurkan banget untuk proses ganti air guys. Selain pakan dianjurkan banget untuk ganti air. Dan saya biasanya ganti air pada burayak itu 2 kalau enggak 3 hari itu pasti saya ganti air. Saya kurangin airnya, kasih sain 1/4 atau setengahnya, lalu saya kasih air baru. Oke, sekian guys video dari Bos Beta ya. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang baru mulai breeding cupang ya. Semoga bisa diterapkan metode saya atau metode breeder yang lain. Kalau saya sih biasanya seperti itu ya,
pakai gelas plastik bening itu, terus air saya kurangin setengah kalau nggak seperempat, tinggal saya kasih air baru, dan itu saya lakukan 2-3 hari itu pasti ganja. Oke, sekian video dari saya, tetap semangat, salam satu air.